A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Abang kakak yang baik yang rahmati Allah, hal yang paling mendasar dalam membuat orang itu bergerak itu adalah iman. Maka iman ini, kata Rasulullah, yazidu wa yanqus, naik turun, dan itu sifat dasar dari basyar, manusia. Kita nih basyar. Tadi kita baca ayatnya, Qul innama ana basyarum mithlukum. Coba lihat. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Kita disuruh praktek turun. Dalam praktek itu banyak ilmu. Orang pintar banyak gak hari ini, tapi kebanyakan kebanyakan konsep. Betul enggak? Orang pintar banyak hari ini, menyuapkan Yahudi buta, memberi minum seekor anjing. Itu kayaknya tidak perlu dokter. Ini jangan dipotong video saya, nanti dokter baper. Soalnya ada dokter di sini nih, S3 matematika, Dr. Sandi. Tiap hari duduk nonton SMK, bikin program giat gerakan infak alat tulis. Saya bilang, Pak Dokter, saya bilang program ini tidak perlu orang pintar, tapi perlu orang benar. Ada kawan-kawan datang ke sini, lalu saya doakan, mudah-mudahan antum nih, saya bilang mudah-mudahan. Dia kira saya bergurau. Mudah-mudahan antum nih, mudah-mudahan. Coba lompat ke ayat 88. Dari 110 mundur dulu sebentar. Wa amma man amana. Apa bunyinya? Amana pakai fi'il madhi, sudah beriman. Wa amila sholihan, wa amila sholihan, falahu jazaa'anil husna. Dah. Ini udah pernah saya bahas. Kalau bicara balasan itu terserah Allah lah ya. Kita yakin Allah tidak pernah ingkar janji, yakin tidak?
Yakin Allah pasti balas? Kalau kita masih main-main ya udah dibalas sama Allah. Yang kita ketikanya serius atau main-main? Kalau saya ngeliat diri saya masih main-main gitu. Kontan dibalas. Tapi ada yang menarik nih. Wasanaqulu lahu min amrina yusra. Dulu pernah saya bahas. Ada kata-kata qala yaqulu. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu. Qala itu instruksi. Kalau di Munzalah ini ada SPP, surat perintah pengasuh. Jadi SPP itu bukan pembayaran ya. Di Munzalah itu SPP itu surat perintah pengasuh. Tapi Ustadz mau nanya, ini saya jawab dulu sebentar. Boleh enggak jika yang ditonton Ustadz dijadikan guru? Ya, karena jarak mungkin ya. Boleh jadikan guru. Tapi akan jauh lebih baik ketika ketemu langsung. Insya Allah usahakan. Apa? Air timba yang mencari sumur atau sumur yang mencari timba? Timba yang mencari. Nah, itu orang waras. Kalau sumur disuruh nyari timba, itu timba aja nggak tahu diri namanya. Katanya santri tapi minta didatangi sama guru. Itu terbalik-balik dunia ini. Tapi kita sama-sama belajar. Sama-sama belajar. Oke. Ada kata-kata innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Berarti kalau ada kalimat qala yaqulu antum pahami sebagai instruksi dari Allah. Maka Allah bilang wasanaqulu lahu min amrina yusra. Maka kami akan perintahkan kepada dia perintah yang mudah. Makanya misalnya gitu, langsung otaknya connect 1888. Itu plat mobilnya Bang Abu. Dulu mobilnya masih ada Bang Abu? Masih ada ya, 1888. Jadi mudah-mudahan antum nih, mudah-mudahan itu doa polanya sederhana, amana wa amila amalan sholihan. Jangan pernah pisahkan antara iman dan amal soleh. Jangan juga, soalnya ada yang beriman aja nggak mau turun ke lapangan, ada yang sibuk turun di lapangan nggak mau beriman. Nggak bisa, polanya harus sama. Dari turun ke lapangan, ada mata, ada telinga, ada hati yang bisa ngerasakan. Lalu dari situ kita belajar, oh gimana caranya metode pendekatan yang lebih baik. Ada inovasi, ada improve, ada perbaikan-perbaikan dalam diri kita. Tiap hari kita muhasabah, tiap hari kita ngerenung diri, tiap hari kita bercermin. Oh ya Allah, betapa banyak nikmatnya kau titipkan sama hamba. Ada orang tuh makan nasi bungkus tuh bisa sampai nangis. Makan nasi bungkus, lauk sederhana gitu nangis. Maka kalau orang tuh semakin hari semakin beriman, bagi dia sama aja makan apapun. Bukan berarti saya nyuruh antum makan susah terus, tidak. Tapi maksud saya hati kita ini diizinkan Allah untuk flat gitu. Ia mau apapunnya sama aja. Makan enak tetap bisa senyum, makan yang biasa tetap senyum. Karena bukan itu yang kita lihat tuh bukan bentuk makanan, tapi rezeki dari Allah. Betapa baiknya Allah datangkan rezeki berkali-kali. Wasanaqulu lahu min amrina yusra. Tapi saya mau ngasih tahu sama kawan-kawan semuanya, iman ini tidak gratis. Apa? Ujiannya berlapis-lapis dan tidak habis-habis.
Coba diulang. Tepuk sebelahnya bilang iya. Yang agak kenceng tuh enggak tahu sebelahnya yang kenceng atau dianya yang kenceng kan gitu. Ujiannya apa? Kapan finishnya? Ketika malaikat maut datang, itulah berhenti ujian. Maka pagi hari ini saya ngajak abang kakak untuk merenung, mentadaburi, cemana lah kita nih mau selamat. Allah tuh lihat kesungguhan kita, lihat apa yang sedang kita lakukan, apa yang sedang kita perbaiki. Itu yang dilihat Allah. Karena ranah hasil itu punya Allah. Nah banyak manusia stres itu karena masuknya di zona hasil. Tak bisa, zona hasil bukan zona kita. Rasulullah jadi tegur Allah kok. Ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah wa manittaba'aka minal mu'minin. Energinya harus fokus sama yang mau. Antum kalau mau jadi ayah, kan tadi malam ngobrolkan tentang ayah. Kalau mau jadi ayah, energinya itu harus ngelihat mana yang mau berbuat, mana yang mau bergerak. Nah ada yang mungkin polanya kayak kelinci, laju gitu, tapi suka lompat-lompat. Ada yang gitu. Ada yang pura-pura, pelan, tapi maju terus gitu. Nah yang kura-kura ini yang antum kawal. Yang lompat-lompat salto-salto tuh biasanya ketidokan di depan garis finish. Kata kelinci, wah kura-kura jauh di belakang aku. Tidok kebablasan. Kura-kura jalan terus. Nah ayah tuh, kalau benar-benar ayah itu sabar membersamai yang maju. Maka di pondok ini ada BNB, bertumbuh. Tanda orang tuh hidup, dia bertumbuh. Memang dia tidak pintar, tidak laju gitu, tapi dia progres. Maju ke depan, satu langkah. Ini ngelatih iman. Jadi wa amma man amana wa amila sholihan, itu bolak-balik, reverse. Iman, amal soleh, iman lagi, amal soleh, iman lagi, soleh, iman lagi, iman, amal soleh. Bolak-balik kayak angka 8, infinity dia. Tak habis-habis. Latihan, upgrade. Jadi saya mau ngajak abang kakak, ya kan, berproses dan berprogres. Proses dan nah, yang tadi saya bilang iman tidak gratis. Ujiannya berlapis-lapis dan tidak habis-habis. Coba lihat ya. Di Al-Kahfi 103, 104. Coba antum lihat. Ini ujian iman. Kita mutar-mutar di Al-Kahfi ya. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mal. Tahukah kamu, kata Allah, siapa orang yang paling rugi perbuatan? Saya setiap lewat ayat ini nih kena gitu, kayak teng. Makanya alhamdulillah setiap Jumat Al-Kahfi itu merimain saya sebagai orang yang katanya ngurus masjid, katanya ngurus dakwah, katanya ngurus agama Allah, katanya pakai kopiah, katanya sedang menolong Allah, katanya.
Kata siapa? Katanya. Entah kata siapa. Ustadz adalah pejuang agama Allah, katanya. Tapi Al-Kahfi 103 setiap minggu dibaca. Kadang-kadang lewat dewan-dewan juz. Saya stabilo di Quran saya tempel di otak, di pikiran saya. Siapa yang dimaksud Allah ini? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Jadi atribut tidak jaminan sekarang. Tidak bisa jadi jaminan. Karena yang bisa jadi jaminan itu BPKB sama sertifikat tanah. Berapa banyak orang-orang bilang, saya tidak nyangka Ustaz, padahal dia tuh penampilannya kayaknya Islami sekali Ustaz. Ternyata dia nipu Ustaz, melarikan duit saya. Sejak kapan penampilan itu jadi patokan? Coba tepuk sebelahnya. Sejak kapan penampilan jadi patokan? Nanti ada yang bilang, ya jangan tanya saya gitu. Ya enggak tahu saya. Apa yang membuat orang ini tertipu? Ada kata-kata yahsabun. Apa? Yahsabun. Coba lihat. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabun. Apa tuh yahsabun? Dia mengira. Jadi tidak pakai fakta nih, tidak pakai fakta, tidak pakai data, pakai kira-kira. Annahum yuhsinuna sun'a. Sekarang ini saya mulai, mungkin materinya agak berat, enggak tahu lah. Itu enggak usah lama-lama lah ya, setengah jam ya. Habis itu antum suruh mikir seorang gitu. Coba lihat gitu ya. Di dalam ayat-ayat Al-Quran semuanya yang original itu terlihat lemah, yang benar itu terlihat lemah di awal. Nabi Musa lawan Fir'aun, coba tengok. Diremehkan enggak Musa? Nabi Nuh diremehkan enggak? Itu kayak cerita film-film tuh loh. Lakon itu loh. Lakon Menang Carry. Carry itu merek mobil kan? Nabi Nuh tuh kan dikucilkan orang. Kau nih aneh Nuh, bikin kapal tuh tepi laut, tepi sungai. Kok kau bikin kapal di atas gunung, ki piye tuh? Ah gitu loh. Kata Nuh, ya aku di jalan dan perintah Allah. Udahlah kena bully kan, bikin kapalnya di atas. Semua orang yang akan berproses menuju Allah biasanya pasti diremehkan di awal. Saya tidak buka sesi curhat ya. Ada yang polosnya. Carry itu terakhir Ustadz. Iya. Saya baru belajar bahasa Jawa. Yowes pen gitu lah ya. Yowes pen. Itu sampun bu, mata semua gitu. Yowes pen lah itu dia. Diremehkan, dilecehkan. Apakah membuat Nabi Nuh berhenti? Tidak. Jadi salah satu tadi yang saya bilang, barometer iman itu masih ada di hati kita, itu kita tidak berhenti berbuat baik. Terus jalan. Terus kalaupun berhenti sebentar, duduk atau mungkin mundur beberapa langkah, tapi habis itu kita maju lagi gitu. Maka saya pernah bilang sama kawan-kawan, dalam ngurus dakwah ini bukan siapa yang paling cepat, bukan siapa yang paling pintar, tapi siapa yang bertahan lebih lama. Jadi kalau dalam ilmu tinju itu,
Bukan satu kali pukul langsung bisa pukul KO gitu, enggak. Kok bisa enggak bertahan lebih lama sampai 12 ronde? Itulah disebut dengan wa amila amalan sholihan falyamal amalan sholihan, kata Allah. Tetap di ring, tetap on the track, tetap di atas kapal. Karena lompat pun dari kapal belum tentu selamat. Kena makan ikan satu, yang kedua keletihan berenang, tenggelam juga. Antum kira ketika antum keluar dari dakwah atau keluar dari ini tidak punya masalah? Dunia ini diciptakan Allah banyak masalahnya. Tapi ketika punya iman, ada benteng, ada tameng yang membuat kita akhirnya bisa ngerti, oh bukan bunuh diri obatnya, bukan narkoba, bukan diskotik, bukan party-party solusinya. Itu solusi sementara. Apa sih yang diharapkan orang? Jingkrak-jingkrak, lompat-lompat. Dia kan lagi cari kesenangan nih. Dia lagi mau coba cari bahagia. Ternyata makin hari, makin kesini, makin kesana. Lalu makin kesini, dia semakin paham bahwasanya kesenangan yang dia cari itu palsu. Kesenangan yang dia sedang pamer-pamerkan itu, yang di Instastory itu, "Hai guys, kita lagi konser nih, kita lagi nonton Hijau Lumut," misal gitu. Apalah pokoknya terlintas di otak saya itu aja. Oke, kita ada di jalan dakwah, kita ada di track, kita ada on the track. Dalam perjalanan Allah wafatkan kita, maka itulah skor kita. Bukan siapa yang duluan. Kita tidak diwajibkan untuk sampai di garis finish paling depan atau paling cepat, enggak. Perintah Allah, kita ada di dalam jalan itu gitu. Bisa dipahami enggak? Pahami enggak kira-kira? Allah perintahkan kita bukan siapa yang paling cepat, siapa yang enggak. Allah bilang siapa yang ada di sabili, on the track ini. Kita diperintahkan untuk mati di atas jalan itu. Tadi tuh mau ngomong Hijau Lumut tuh maksudnya tuh main dingin-dingin tuh, main dingin. Nggak paham kan? Mudah-mudahan nggak paham. Main dingin. Katanya mau konser nanti nih. Ada yang sudah gade ginjal, ada yang sudah foto pakai KTP, pinjol maksudnya. Hanya untuk nonton konser nih. Ini sudah ya, main itu bahasa Inggrisnya play, dingin. Gitu. Oh biasa. Habis asar pun ada yang baru paham. Ada yang satu tak paham-paham dia. Apa kata dia? Apa perintah Allah? Kita mati di jalannya. Segitu kuatnya orang untuk membuat kita bermaksiat. Maka kita pun harus bertahan lebih lama untuk ngajak orang tetap taat, walaupun itu tidak mudah. Dan sampai akhirnya nanti antum bisa paham bahwasanya sebenarnya apapun yang kita kerjakan ini untuk diri kita juga ujung-ujung. Maka kemarin saya sudah bilang kan, berkali-kali, ribu-ribu, antum hanya perlu menguatkan ini. Pertanyaan yang paling mendasar, sebenarnya apa? Untuk siapa saya berbuat? Ini cuma antum sama Allah yang tahu. Cuma antum sama Allah yang bisa jawab. Karena itu nanti akan menentukan output, akan sangat menentukan energi, kecepatan, kecerdasan, ilham, petunjuk, metode. Itu semua datang dari Allah. Karena wattaqullah wa yu'allimukumullah. Orang bilang kok bisa cerdas Ustaz, kok bisa begini? Bukan dari saya.
Ide itu datangnya dari Allah, dan Allah yang langsung hadir. Maka pertanyaan yang paling mendasar pagi ini yang saya mau tawarkan ke antum semuanya, sering-seringlah bertanya, sebenarnya apa? Sebenarnya aku ini berbuat untuk siapa? Sip. Allah juga pakai pertanyaan, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma numitukum. Allah bukan bertanya kaifa. Allah pakai kaifa. Bukan bagaimana. Kan diterjemahkannya bagaimana kan? Kalau kaifa itu sebenarnya kenapa? Kok bisa sih gitu loh. Coba buka Al-Baqarah ayat 8. Betul nggak? Tuh. Di situ diterjemahkan kan bagaimana? Kalau mau pakai terjemahan yang pas, yang lebih tepat, bahasnya tuh gini, kok bisa gitu, apa? Kok bisa kau ingkar kepada Allah, wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Kok bisa sih kita nih tak percaya gitu loh. Padahal tanda-tanda kebesaran Allah udah ada semuanya. Loh kok bisa gitu? Soal tuh gini, aku ini tak habis pikir kata Allah dengan kelakuan kita ini. Ngakunya lillah, kena tembak dikit tumbang. Ini yang kemarin bilang apa? Leader Telo masih bagus lah. Ini sama kayak apa? Wortel semangat, kena air panas langsung lewat, melempem. Kerupuk kena angin habis. Coba tanya ke dalam, memang gak bisa tanya sama orang. Kena puji langsung melayang, gak jejak lagi kakinya di atas tanah. Ada yang salah nih pasti. Tahu nyamuk itu mati kena gara-gara tepuk tangan. Nah, mati sekali ya tuh. Masya Allah. Ahlan Kiai Taki. Udah ya. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Dari makhluk yang tidak ada nyawa, begitu 4 bulan ditiupkan roh, hidup. Tsumma yumitukum, mati. Tsumma yuhyikum, hidup lagi nanti di padang mahsyar. Makanya istilah hari akhir itu ada 2 dalam Quran. Ada yaumus sa'ah, ada yaumul qiyamah. As-sa'ah, the day, hari H. Saya pun sampai sekarang belum tahu hari H itu singkatannya apa. Hari besar kayaknya. Ya. Orang bilang hari H, Ustaz. Hari H. H itu apa? Hari-harinya gitu ya. Nah, nggak usah dipikirkan. Seperti itu. Kayak tidak ada masalah lain ya. Ilmu mulayan faktarkuhu layadur. Hari hadi Ustaz. Yalah, suku-suku kita lah pokoknya. Nah ya, the day, yaumus sa'ah, waktu yang dijanjikan Allah terjadi. Dan seburuk-buruknya orang yang masih hidup saat itu. Ya, jangan bercita-cita untuk mau menghadapi Dajjal gitu. Hah?
Ya ngadapi istri ya antum masih belum selesai. Loh, salah noleh saya. Saya udah siapkan diri, Ustaz, udah siapkan panahan, udah siapkan ini. Saya bilang. Iya. The day, Yaumus Sa'ah, lalu berganti menjadi Yaumul Qiyamah dari kata-kata qoma yakum. Inilah saya bilang yang hari ini umat kita dijauhkan dari Quran dan Sunnah, dijauhkan dari bahasa Arab, sehingga kita tidak bisa paham. Taunya hari kiamat ya. Padahal Allah menggunakan dua istilah, as-sa'ah yang disebut dengan al-waqi'ah dan sebagainya, itu part of Yaumus Sa'ah, di satu grup tuh. Ciri-ciri Yaumus Sa'ah, Yaumus Sa'ah itu ciri-cirinya hancur. Dua ciri-ciri Yaumus Sa'ah itu hancur, lebur, dan kematian. Pokoknya apapun selesai. Dan saat inilah kata Rasulullah, orang-orang kaya mulai mau berdonasi, nyari aplikasi donasi. Mana amalsoleh.com, mana Baitul Mal. Pada saat ini sudah tidak laku. Nah, tadi kan saya bilang sering-sering cari cermin yang katanya itu. Dulu saya juga memahami begini, ketika saya ngasih, saya berpikir saya sedang nolong dia. Sampai akhirnya saya disadarkan sama orang yang katanya orang gila, padahal guru kehidupan. Di Malang, kejadiannya 2001. Sekarang udah 2023, berarti 22. Jadi waktu itu ada orang yang katanya orang gila. Dia bawa kerupuk, bawa macam-macam lah. Orang bilang dia orang gila, tapi kata ayah saya enggak, dia enggak gila. Terus orang ini ngasih saya kerupuk gitu yang pakai kantong plastik tuh, kerupuk warna putih yang melingkar-lingkar tuh. Begitu dia ngasih, dia bilang matur nuwun. Yang ngasih siapa? Dia. Yang bilang matur nuwun? Dia juga. Saya bilang, loh terbalik pak, kulo sing matur nuwun gitu kan bahasanya, kan bahasa-bahasanya kan gitu. Gitu ya cara jawabnya ya, kulo sing matur, bukannya West Band cara jawabnya ya. Kulo sing matur nuwun. Terus kata ayah saya, enggak, ayah angkat saya di Malang, ayah angkat saya bilang gini, enggak, kata ayah, dia yang benar, kamu yang salah. Lama saya terdiam. Waktu itu ayah tidak jelaskan, cobalah pikirkan soalnya. Sampai saya ketemu hadis yang cerita tentang akhir zaman ini, Yaumus Sa'ah. Ada hari di mana orang-orang pengen bersedekah, tapi sudah tidak ada yang mau terima sedekah. Saya ngomong sini sama orang kaya, langsung gelisah dia, langsung izin Ustaz, ke toilet semua langsung. Waktu itu saya agak ngegas, saya bilang, kau tumpuk-tumpuk lah sertifikat tuh, kau tumpuk-tumpuk lah duitmu itu, kau tumpuk-tumpuk lah barangmu tuh. Sampai waktunya nanti, bukannya kau dibela sama hartamu, kau ditimpa sama barangmu sendiri. Kalau di Quran tuh kan diceritakan disetrika pakai emas yang dia tumpuk-tumpuk. Hari ini orang pada pamer. Kau ambillah penilaian manusia tuh, kau makanlah puas-puas tuh. Tapi yang namanya pelit, keji, mungkar, sifat asli. Pakai bumbunya namanya rakus, makin gila.
bukan Pakus, rakus. Rakus inilah yang membuat orang tuh nyolong. Apakah yang korupsi? Bukan korupsi ya, perampok-perampok yang berdasi dan berdosa itu miskin? Enggak. Kekurangan duit? Enggak. Miliar tuh udah lebih dari cukup. Masa sih mau makan makanan harga miliaran tiap hari? Kan enggak. Pakai pun sepatu mahal, paling lah mahal 100-200 juta, udah paling mahal. Di kaki juga gak bisa letak di hidung. Udah kehabisan nih, mau diapakan nih barang-barang nih. Pakai jam tangan, harga 3 miliar, 7 miliar. Ditengok 24 jam juga. Gak bisa nambah, gak bisa kurang. Yang katanya RM tuh, apa? Ringgit Malaysia. Jacobs NCO, saya tengok-tengok harganya. Apa yang bertambah ya sebenarnya? Dia punya jam tangan mahal tapi tidak punya waktu. Maka kalau antum mau pakai jam dinding itu aman. Bisa sedekah sekalian digendong itu. Jadi orang di belakang antum bisa lihat gitu. Siapa tahu dia punya ide kan bikin jam dinding digendong. Sampai saya mendalam memahami, oh kenapa aku yang ngasih, aku yang harus bilang terima kasih. Karena Allah izinkan ada orang yang mau nerima sedekah kita, ada orang yang mau nerima zakat kita, ada orang yang mau nerima wakaf kita, ada orang yang mau nerima manfaat, sehingga itulah menjadi harta kita yang sesungguhnya. Saya ulang ya, kenapa kita yang memberi, kita yang harus bilang terima kasih? Karena saat kita menggeser barang itu, mewakafkannya kah, memberinya kah, bersedekah kah, berzakat kah, berinfak kah, apapun itu akadnya, saat itulah dia berpindah dari yang katanya punya kita menjadi benar-benar punya kita. Saya ulang ya, dengarkan kalimat ini. Kalau belum makan biasanya belum nyambung. Katanya punya kita apa? Katanya punya. Ini punya saya Ustaz, ruko saya. Ini tanah saya Ustaz. Ini rumah saya Ustaz. Kata Allah, iya. Jadi dari yang katanya punya kita berpindah menjadi benar-benar punya kita. Udah? Tahu kenapa ada orang yang ngontrak tuh? Yang katanya dia tak punya motor, tak punya rumah, tak punya mobil. Tahu? Kenal orangnya? Tapi jangan ditiru. Bahaya kalau antum tiru dia. Nanti antum dibilang gila. Selama antum mengatakan berat, beda makom, sampai kapanpun antum tidak akan sampai ke situ. Langsung bilang saya sedang berusaha. Apa? Doakan Ustaz, doakan Ayaman. Saya sedang berusaha. Saya pun tidak nunggu, bukan sekarang melakukan itu. Dulu 2013, 2014 udah dikasih depan mata. Ini rumah untuk antum pakai. Dulu bahasanya to'iyah itu untuk to'aji. Ini saya tahu ya, yang komen nih antum jangan serang ya. Ini lagi bergurau nih. Punya kita lah Ustaz, kan kita yang capek beli banting tulang siang malam, masa mau dikasih begitu aja? Ah ya, betul. Saya enggak komen.
Betul komen. Betul kan? Betul nggak nih? Nah, biasanya kalau udah gini sinyal mulai kacau. Iki wekku. Ada enggak di Quran? Hadzali. Ada enggak? Coba buka. Hadzali. Cari di Quran. Surah berapa? Apa enggak? Udah pernah saya bahas. Sinyal mulai nge-lag. Ada di surat 41. Ayat. Oh ya, sebelum IC. 4150. Silakan dibuka. Apa bahasa Jawanya kemarin tuh? Rumongso iso dengan iso rumongso. Punya rasa dengan merasa punya. Mana yang benar kira-kira? Punya rasa. Lihat ayat Fussilat 41 ayat 50 ini. Wala in adzaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra masathu la yaqulanna. Padahal ada orang datang ke Pontianak bisa pakai Range Rover. Ada yang dijemput pakai Alphard. Dia sudah dapat slide hidupnya, tapi tak kerasa gitu loh. Nyambung gak kira-kira? Ada gak orang yang datang ke masjid ini pakai Range Rover tuh, ada gak? Warna putih itu loh Range Rovernya. Dia tak bayar pajak, tak ada ngisi bensin. Tapi sini ganti-ganti, kadang Mustang, kadang Range Rover, kadang. Mana yang hadali itu mana? Yang kau bilang-bilang nih punya aku, mana? Memahamkan dan memahami hak pakai itu demi Allah tidak mudah. Karena fitrah asli manusia pengen punya. Membuang rasa rakus itu sampai di level ya udah aku yang bisa pakai. Itu yang harus antum bilang sama Allah. Ya Allah bantu saya, bimbing saya supaya tidak ada rasa memiliki dalam diri ini. Itu kenapa mobil kita innalillah semuanya. Bisa nyambung kira-kira. Geser semua dari yang katanya punya kita apa? Menjadi benar-benar milik kita. Gimana caranya supaya benar-benar milik kita? Balikkan ke yang pemilik sesungguhnya. Siapa pemilik sesungguhnya? Yang memiliki hati Allah. Udah dibilang lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kau ni ngaku-ngaku tuh, apa yang kau aku tuh gitu loh. Tentu tidak mudah ya. Maka tadi itu ada yang bilang, ya kan kita udah kerja pontang-panting Ustaz, siang malam. Yang nyuruh kau pontang-panting itu siapa? Jadi pintu kecewa itu banyak. Apa? Pintu kecewa tuh banyak. Mau gak saya kasih pintu kecewa satu lagi? Tambahan pintu kecewa.
Biar antum coba gitu Pak. Mau? Nih, pintu kecewa tuh banyak. Ini suami saya Ustaz, ini anak saya Ustaz, ini bisnis saya Ustaz, yang sudah saya pertahankan 30 tahun merintis dengan penuh perjuangan. Kurang dramatis. Pakai air mata dikit. Tepuk sebelahnya. Iya ke? Iya. Hancur nama baik saya Ustaz. Mau diletakkan di mana muka ini? Saya bilang letak situ ya, nggak usah pindahkan. Diletak di mana? Letak situ ya, udah. Ada yang bilang begini, mobil tuh simpan di garasi, jangan simpan di hati. Ada yang ngomong gitu. Terus yang satunya tuh, kau tak punya mobil makanya ngomong gitu. Gitu dia punya mobil. Apa kata orang nanti Ustaz? Pusing benar dia mikirkan apa kata orang. Ini saya tidak tahu nih materinya kemana nih ya. Biasanya tuh belok sana, belok sini, lambung sana. Tidak tahu apa yang kena gitu. Maka sampai saya di level ngeranong, gimana ya membuang itu? Aku harus lawan nih. Jadi gini, do the opposite. Apa? Kalau sebagian besar orang begini, kita tengok Quran, oh ternyata tidak sama. Qurannya bilang begini, ayo sudah. Jadi melawan kebanyakan orang. Do the opposite. Itu Ali Imran, Al-An'am 116. Yang lain curang, antum jujur, do the opposite. Kebanyakan orang tuh ya sukanya iki weku, gitu ya bahasanya ya. Betul lah? Iki weku. Ini bisa lepas kopiah, lepas baju dengan materi kayak gitu. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa in illa yakhrusun. Jangan ikut orang kebanyakan. Katanya emas investasi. Emas itu untuk menjaga nilai, bukan investasi. Alim soleh insyaallah. Iya, apa? Di sini ya. Di Sabtu main futsal. Mulai panas biasanya kalau materi-materi kayak gini nih. Maka tadi saya bilang iman itu tidak gratis. Orang dikasih, ya kan? Orang dikasih, nerima kita bilang alhamdulillah, jazakumullah khair, itu wajar. Tapi ada sampai di masanya antum ketika memberi dengan kesadaran berlapis-lapis, antum yang memberi, antum yang berterima kasih, jazakumullah khair, jazakumullah hasanah jazak. Berpindah kepemilikan dari yang katanya punya kita menjadi benar-benar milik kita. Karena sejatinya Allah tidak perlu harta kita. Allah perlu tidak sih harta kita? Duit kita, tas branded kita tuh Allah perlu tidak kan? Kita ya ngaku-ngaku itu punya kita. Maka mencabut rasa memiliki ini, teman-teman semua, ini tidak mudah karena sekeliling antum gayanya begitu semua gitu loh.
Makanya yang ngontrak dianggap aneh, yang berwakaf dianggap aneh, yang bersedekah dianggap aneh. Nah, saya karena sudah dengar ayat ini dari lama, masa aku cuma baca jiping, ngaji kuping. Ya satu dunia tuh pengennya punya gitu. Satu dunia pengen punya. Loh, aku harus keluar dari zona ini. Nggak boleh ngerasa punya nih. Cukup pakai, rawat, jaga baik-baik. Selesai. Dan ternyata Masya Allah itu ringan sekali. Saya tidak punya mobil, tidak punya motor, tidak punya rumah. Allah izinkan. Ini saya tidak buka pintu debat, tidak ngajak antum berdebat juga gitu loh. Antum ikutlah kebanyakan orang tuh, silakan ikut. Tapi Qur'annya 6116 ini tidak gitu bilangnya. Jangan ikut kebanyakan orang. Jawab ya. Sekarang antum punya rumah, sertifikatnya warna apa? Hijau. Begitu antum meninggal, ada nggak potensi rumah itu dijual sama anak? Hah? Mana yang punya antum berarti? Ada kaidah kan? Ada to'iyah. To'iyah wakafkan masjid ini. Dah? Pertanyaannya, to'iyah sekeluarga boleh nggak sholat di masjid ini? Hah? Boleh nggak to'iyah sholat di sini? Boleh nggak kaidah, to'iyah, manazila, Bang Irul, Bang Agi dan segala macam tuh beraktivitas di masjid ini? Kira-kira pahalanya ngalir gak? To'iyahnya jalan kemana-mana, masjidnya, kapalnya ngalir kemana-mana. Lalu apa yang hilang? To'iyah ya tak mau pakai mobil-mobil besar tuh, suka pakai motor. To'iyah ada mobil, to'iyah disiapkan. Nah, lambat tuh aja gitu, pakai motor ya. Apa yang hilang? Nah, saya belum punya harta sebanyak to'iyah, kaidah dan lain-lain. Saya tiru apa yang saya mampu lah. Aku punya ilmu, punya tenaga, berbagi lah tiap hari. Yang mampunya baru ini. Itu antum lihat ada tanah Masjid Raya Mujahidin 6 hektar kurang lebih. Itu di tengah-tengah kota. Karena sertifikatnya putih, ya kan? Tak ada yang berani jual. Kira-kira orang yang mewakafkan dapat pahala terus tak? Bedanya wakaf sama wasiat. Wasiat itu baru bisa pencet tombol on pada saat meninggal. Tapi kalau wakaf masih hidup atau bisa dapat pahala. Enak tak? Nah, tapi saran saya jangan dikerjakan. Pikirkan jangan dulu, pikirkan, diskusikan gitu ya. Nanti besok kiamat baru lakukan. Ya, Ustaz. Jangan langsung action tuh, jangan tuh. Pikirkan dulu, dianalisa, itu kan pintar. Apa? Antum kan pintar. Jadi sebaiknya tuh kalau ada apa-apa tuh dianalisa dulu. Saya pengen punya ini, saya pengen punya, sudahlah pengen punya, dua kata, salah dua-duanya. Saya tuh Ustaz, pengennya tuh begini. Disindir Allah di Quran tuh, orang yang menjadikan Tuhannya, hawa nafsunya sebagai Tuhan. Makanya doa yang saya ajarkan ke kawan-kawan dulu, mudah-mudahan teman-teman masih ingat ya. Ya Allah, saya perlu titik. Isilah sendiri. Tapi saya
ingin bermaksiat dalam mendapatkannya. Inilah namanya wakaf manfaat. Tidak beli, tapi bisa pakai. Tidak punya kebun durian, tapi datang ke satu kota dijamu pakai durian. Tidak punya toko oleh-oleh, tapi oleh-oleh dari Aceh sampai Papua di rumah. Kalau antum bilang ini berat, belum makomnya, sampai kapan pun antum tak sampai di sana. Ganti kalimatnya dengan saya sedang berusaha, on the way. Ya Allah, saya perlu titik. Lebih keren lagi nanti naik. Ya Allah, kalau saya itu saya tambah. Ini kan level 1. Kalau saya biasa, ya Allah, rezeki yang kau titipkan ke hamba sudah lebih dari cukup. Hamba bersyukur, berterima kasih. Tapi untuk dakwah ini ya Allah, untuk agama ini ya Allah, masih perlu banyak ya Allah. Hadirkan orang-orang baik untuk bantu dakwah ini ya Allah. Aku tak bisa seorang. Aku tidak minta untuk aku lagi ya Allah. Udah cukup, lebih dari cukup. Sangat aku syukuri ya Allah. Rumah bisa tidur, tempat tinggal bisa pakai, istri ada, anak ada, kau kasih aku badan ya Allah. Udah lebih dari cukup. Tapi untuk dakwah ini ya Allah, aku masih perlu ini. Sebut. Akadnya itu bukan lagi untuk personal. Diawali dengan syukur, lalu dibesarkan nama Allahnya, dan bilang ya Allah, aku tidak pengen bermaksiat dalam mendapatkan. Karena begitu dapat pun sudah kita geser lagi jadi milik Allah, sehingga rasa memiliki itu tak ada. Karena itu adalah salah satu dari sekian banyak pintu kecewa. Saya kesal sekali Ustaz, rumah saya dijual sama anak saya. Saya tuh pengen nyeletuk gitu, ibu selama ini bayar zakat gak ya? Habis Ustaz duit saya untuk berobat Ustaz, begini sekian ratus juta. Pengen rasanya nyeletuk mulut tuh, infak lah sama ini. Ada yang digeser tak untuk Allah. Kualitas dan kuantitas gesernya itu cuma kita sama Allah yang tahu. Ada orang donasi 1 miliar, kayaknya udah keren. Di rekening dia ada ratusan M. Jawab pertanyaan saya ini, penutup ya. Ditutup dengan pertanyaan. Allah tahu tak kalau kita tuh tak punya duit tapi pengen berbagi? Tahu tak? Pertanyaan selanjutnya, Allah tahu tak kalau kita punya banyak duit tapi pura-pura miskin? Allah punya 1 juta cara untuk merampoknya. Apa? Mumpung lagi safar, mumpung lagi jalan, mumpung lagi di majelis ilmu, berdoalah kepada Allah supaya Allah hilangkan di hati kita ini rasa memiliki. Karena itu Allah pasti tegur. Rasa yang harus ada adalah rasa dititipi, rasa diamanahi. Lalu kita merasa aku harus jaga kepercayaan, ya kan? Ladang dakwah, mengurus masjid itu jangan rasa memiliki, rasa diamanahi, rasa diawasi oleh Allah. Karena begitu ada rasa memiliki, Allah rampok. Biasanya apa yang kita cintai, apa yang kita sayang-sayang itu yang hilang. Saya ulang ya, apa yang disayang-sayang itu yang hilang. Catat baik-baik. Apa?